Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bahwa pimpinan Universitas Esa Unggul telah memutuskan bahwa untuk kuliah 2 minggu ke depan ini akan dilakukan secara online. Artinya kita tidak bertatap muka. Oleh sebab itu dalam pertemuan yang ketiga ini kita kuliahnya melalui online. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan membahas tentang perbuatan manusia sebagai hal yang penting di dalam mengetahui apakah telah terjadi sebuah perbuatan pidana atau tidak. Apakah perbuatan yang dilakukan seseorang itu adalah perbuatan pidana atau tidak. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu perbuatan, kita haruslah terlebih dahulu memahami apa pengertian tentang perbuatan itu. Secara umum, perbuatan dapat diartikan adalah segala tindakan dan ucapan serta cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Itu yang disebut dengan perbuatan. Para pakar banyak memberikan tanggapan. Perbuatan itu sebenarnya terbagi dua, ada perbuatan baik dan ada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan baik itu biasa disebut dengan act, yaitu tentang ucapan dan tindakan. Sedangkan perbuatan tidak baik, cara pandang, itu disebut dengan omission. Itulah pengertian daripada perbuatan. Sekarang mari kita lihat apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatur tentang hal ini, tentang act dan omission ini. Pasal 362 KUHP, pasal tentang pencurian, itu dapat dikategorikan sebagai act. Karena yang dilihat adalah perbuatan itu sendiri. Bisa disamakan dengan delik formal, yaitu yang dilihat itu adalah perbuatannya, bukan akibatnya. Selanjutnya, pasal 165 KUHP berbunyi tentang seseorang dapat dihukum apabila tidak melakukan pencegahan jika melihat seseorang akan melakukan sebuah tindak pidana. Ini adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, seseorang yang mendiamkan akan terjadi suatu pidana dan pidana itu terjadi, maka menurut KUHP dapat dihukum sebagaimana diatur di dalam pasal 165 KUHP. Kadangkala pelaku itu melakukan berbagai tindak pidana. Bagaimana hukum itu melihatnya? Bagaimana mengaturnya? Di dalam KUHP kita, pasal 63, itu ya apa yang disebut dengan pembarengan. Atau dalam bahasa Belandanya, seminloof. Pembarengan ini jenisnya ada dua. Yang pertama adalah idealis dan yang kedua adalah realis. Pembarengan dalam teori sering disebut juga dengan istilah konkursus.
Konkursus idealis adalah jika dalam satu perbuatan pidana tersangkut beberapa unsur pidana di dalamnya atau termuat beberapa unsur pidana. Contoh, seseorang telah melakukan perzinahan di jalan raya, di tempat-tempat umum. Maka kepada pelakunya akan dikenakan konkursus idealis, yaitu tentang perbuatan zinanya, cabulnya, dan yang kedua adalah tentang ketidakpantasan yang ada di dalam masyarakat. Atau dapat kita berikan contoh lain, seperti A membunuh si B yang sedang berada di balik kaca. Maka terhadap A akan dapat dikenakan pasal pembunuhan dan pengerusakan. Itu adalah contoh konkursus idealis. Selanjutnya ada yang disebut dengan konkursus realis. Konkursus realis adalah jika perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang itu terdapat beberapa unsur pidana yang berdiri sendiri. Seperti contoh, A akan melakukan perampokan di rumah B dengan cara A merusak pertama pagar rumahnya si B, dan setelah terbuka pagarnya dia merusak pintu masuk rumah si B. Ketika di dalam rumah si B, si A menemukan istri dari si B yang terbangun. Maka si A bernafsu dan lantas melakukan pemerkosaan terhadap istri si B. B terjaga dan si A langsung membunuh si B dan juga membunuh istrinya. Dalam peristiwa ini, hukum yang berlaku adalah konkursus realis. Ada beberapa peristiwa hukum yang terdapat di dalamnya. Nanti akan dilihat dari perbuatan-perbuatan itu mana hukuman yang lebih berat. Apakah pengerusakan, pemerkosaan, atau pembunuhan? Tentu pasal tentang pembunuhan yang paling berat. Apakah perbuatan itu dilakukan secara berencana atau tidak akan dilihat nantinya dalam unsur-unsur persiapan yang dilakukan oleh si A untuk merampok itu. Selain konkursus idealis dan realis, perbuatan manusia juga ada yang disebut dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut itu seseorang melakukan perbuatan pidana dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Sebagai contoh, M adalah seorang kasir di sebuah perusahaan. M telah melakukan pencurian terhadap uang perusahaan dengan cara bertahap. Pada hari Senin, M melakukan pencurian 500.000 terhadap uang perusahaan. Hari Rabu 1 juta dia mencuri. Dan hari Jumat dia melakukan pencurian lagi sebanyak 5 juta. Terhadap si M ini akan dikenakan pasal tentang perbuatan berlanjut karena ada hubungan rangkaian antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, dan jenis perbuatannya itu adalah sejenis, yaitu pencurian. Saudara,
selain perbuatan berlanjut, juga perbuatan manusia itu ada tentang sebab dan akibat. Seseorang melakukan sesuatu itu akan juga dilihat akibatnya apa, sebabnya apa. Sebab dari perbuatan yang dia lakukan itu apa. Sebagai contoh, si A telah melakukan penganiayaan terhadap si L dengan cara memukul si L ini. L karena berdarah-darah akibat pukulan dari si A pergi ke dokter niatnya untuk berobat. Namun di tengah jalan dia tertabrak oleh sepeda motor dan matilah ia. A tidak dapat dikenakan pasal tentang pembunuhan terhadap L karena dia matinya bukan disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh si A, melainkan L mati karena ditabrak oleh pengendara motor tadi. Pengendara itulah yang nantinya akan menjadi tersangka dan terdakwa. Demikianlah materi kita pada pagi ini. Kalian dapat bertanya dan nanti Bapak akan memberikan soal-soal secara jawabannya secara pilihan ganda, di mana jawabannya akan kalian berikan melalui grup ini secara analisis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.